Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai upaya pelestarian bahan pustaka dengan teknik konservasi teknologi. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Yutanika dengan NIM 24, lalu saya sendiri Salsabil Agusnisa dengan NIM 33, kemudian ada Ayudhya Putri dengan NIM 34. Untuk memasuki materi pertama, akan dijelaskan oleh Kak Ayudhya. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Salsa. Saat ini saya akan menjelaskan pertama-tama apakah itu konservasi. Preservasi ialah suatu proses memperpanjang eksistensi benda yang memiliki nilai sejarah maupun informasi. Jelasnya, preservasi ialah kegiatan yang mencakup unsur pengelolaan keuangan, cara penyimpanan, tenaga, teknik, dan metode untuk melestarikan bentuk fisik dan kandungan informasi yang ada pada suatu bahan pustaka di perpustakaan. Nah, sedangkan konservasi sendiri ialah bisa dikatakan sebagai teknik preventif yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan dan kehancuran. Next. Next. Bahan pustaka tercetak pada perpustakaan saat ini seperti buku, jurnal, dan lainnya memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih rawannya terjadi kehilangan hingga kerusakan pada bahan pustaka itu sendiri, yang mengakibatkan hilangnya nilai informasi yang ada dalam bahan pustaka tercetak tersebut. Di era teknologi ini, ada hal yang bisa dilakukan oleh pengelola perpustakaan dalam mengantisipasi rusak dan hilangnya koleksi, yaitu dengan melakukan alih media pada bahan pustaka. Mengapa perpustakaan harus mengalih media digitalkan bahan pustaka mereka atau koleksinya? Karena dengan dilakukannya alih media digital pada koleksi perpustakaan tersebut, hal itu bisa meningkatkan penggunaan koleksi di perpustakaan, menjaga agar bahan pustaka yang asli tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan, sehingga bisa menjaga nilai informasi yang ada dalam bahan pustaka dalam waktu yang cukup lama. Digitalisasi koleksi atau alih media digital itu sendiri ialah merupakan proses atau kegiatan mengubah koleksi cetak menjadi koleksi digital yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan alat pendukung baik software maupun hardware yang memadai. Alat pendukung digitalisasi di perpustakaan sendiri ialah ada hardware maupun software. Hardware atau perangkat keras yang berupa monitor, CPU, internet, hard disk, scanner, dan lainnya. Sedangkan softwarenya bisa merupakan OS dan aplikasi bahasa pemrograman, dan masih ada yang lainnya. Dari hasil digitalisasi koleksi yang sudah dilakukan pada perpustakaan, biasanya hasilnya tersebut akan berupa file seperti JPG, PDF, e-book, hingga CD-ROM. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yutanika. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan digitalisasi koleksi itu seperti apa. Jadi digitalisasi koleksi itu merupakan salah satu cara supaya koleksi buku cetak dan khususnya koleksi yang langka itu tetap dapat dimanfaatkan oleh pemustaka, yaitu dengan melestarikan koleksi tersebut. Selanjutnya, selain itu, pentingnya melakukan digitalisasi koleksi ini adalah sebagai upaya agar bahan koleksi tetap dapat bertahan lama dan menjaga nilai informasi yang ada, sehingga generasi penerusnya dapat menggunakan informasi tersebut. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam melakukan digitalisasi koleksi ini? Di antara kelebihan dalam melakukan digitalisasi koleksi itu, yang pertama adalah proses temu kembali informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga, dokumen dan arsip lebih aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keempat, bahan pustaka dapat bertahan lama. Dan yang kelima itu diakui sah secara hukum. Selanjutnya, untuk kekurangan dalam digitalisasi koleksi ini, yang pertama itu membutuhkan anggaran besar menjadi salah satu kendala kegiatan digitalisasi koleksi. Dan kedua, membutuhkan pertimbangan yang matang. Ketiga, sumber daya manusia yang masih terbatas jumlahnya dalam melaksanakan digitalisasi koleksi. Empat, kondisi fisik koleksi langka memiliki tingkat kerusakan yang tidak sama. Yang kelima, peralatan untuk proses digital ini rentan mengalami kerusakan. Selain itu, dalam melakukan digitalisasi koleksi juga memerlukan beberapa pertimbangan. Lalu apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan digitalisasi koleksi? Yang pertama itu ada kekuatan koleksi sebuah perpustakaan yang menjadi pertimbangan bagi perpustakaan untuk melakukan ekspansi ke dalam format digital. Selanjutnya, ada keunikan koleksi yang hanya memiliki satu salinan koleksi atau koleksi langka, tidak ditemukan di tempat lain, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan digitalisasi koleksi tersebut agar tetap terjaga nilai informasinya. Selanjutnya, komunitas pengguna juga menjadi prioritas tersendiri bagi perpustakaan untuk melakukan digitalisasi koleksi. Sebagai contohnya, adanya kebutuhan kurikulum dari universitas yang mewajibkan adanya sumber-sumber informasi digital yang diakses oleh mahasiswa melalui perpustakaan. Selain dari ketiga hal tersebut, kemampuan staf perpustakaan juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kemampuan staf dalam melakukan manajemen koleksi digital, mulai dari penguasaan terhadap teknologi informasi, bagaimana teknis dan prosedur digitalisasi, hingga bagaimana melakukan pengelolaan dan perawatan koleksi digital dan hasil digital. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai jaminan kesinambungan, pengelolaan, dan perencanaan koleksi digital di perpustakaan. Untuk topik selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Salsa. Baik, dari apa yang sudah teman-teman saya bicarakan, kita akan langsung masuk ke pembahasan, yaitu apa itu preservasi teknologi. Preservasi teknologi merupakan suatu tindakan atau proses pemeliharaan dan pelestarian terhadap software dan hardware yang digunakan sebagai media digitalisasi bahan pustaka. Kemudian, apa saja upaya pelestarian bahan pustaka jika kita akan menggunakan teknik preservasi teknologi? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa ruangan dalam keadaan rapi dan bersih, serta minim debu dan memiliki suhu udara yang sesuai. Kemudian, kita juga harus memastikan bahwa aliran arus listrik dalam kondisi baik. Hal ini dilakukan untuk mencegah jika terjadinya tegangan arus listrik. Yang ketiga, kita juga harus rutin melakukan pengecekan perangkat komputer agar tetap bersih, terhindar dari debu, dan terjamin kelengkapannya. Hal ini perlu dilakukan karena perangkat komputer merupakan hal penting dalam proses preservasi teknologi. Selanjutnya, yang tak kalah penting, yaitu memastikan pemilihan router dan provider yang sesuai, karena dalam hal ini akan memberikan pengaruh saat proses digitalisasi dilakukan. Kemudian, pustakawan harus memastikan OS yang digunakan harus ter-up-to-date dan familiar agar lebih mudah dan lebih cepat teratasi apabila terjadi error. Lalu, pustakawan juga dapat memastikan penyimpanan komputer serta data aplikasi yang berada di dalamnya telah di-backup dengan tujuan sebagai antisipasi kerusakan atau hilangnya data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.